Oh iya, Oh, sebelumnya dengan Bapak siapa? dengan Bapak Bambang, Oh, umur Bapak berapa, Pak? 50 tahun, Kalau alamat Bapak ada di mana? di Bangkai Presiden Sedabu. Oh ya, baik. Kalau gitu silahkan duduk ya Pak, tunggu dulu. Saya mau menjawabnya terlebih dulu. Ya, baik. Pak, ini obatnya ada 4 ya Pak, ada 4 ini. Dan keempat-empatnya obatnya ini harus ditebus ya Pak. Oh iya. Ya, Pak, sebelumnya apa Bapak bersedia meluangkan waktunya sekitar 5-10 menit untuk mengikuti konsul pengobatan Pak, agar pengobatan yang Bapak jalani bisa lebih optimal ya? Boleh Pak? Oke Pak, baik Pak. Itu sebelumnya mohon maaf di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Namun Bapak tenang saja, pertanyaan ini dimaksudkan untuk sebagai data pasien dan kita akan menjaga kerahasiaan dari data Bapak. Baik, Pak. Sebelumnya Bapak Bambang ini masih bekerja atau sudah pensiun Pak? Kebetulan sudah pensiun Pak. Oh ya, baik Pak. Lalu Pak, gejala yang Bapak alami selama ini apa saja Pak? Sebenarnya sudah 2 minggu batuk-batuk dan itu juga udah coba diobati, cuman sampai sekarang belum sembuh. Oh, kalau untuk pengobatan selama itu Bapak minum obat apa? Biasanya konsumsi obat biasa Pak, kayak OBH. Oh, baik Pak. Kalau gitu, kalau Bapak memiliki alergi terhadap obat atau tidak Pak? Oh nggak ada Pak. Oh, baik Pak. Mohon maaf ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini agak sensitif ya Pak. Bapak ini perokok atau bukan Pak? Bukan Pak. Oh, baik Pak. Kalau Bapak ini mengonsumsi alkohol juga atau enggak Pak? Oh nggak juga. Baik, kalau gitu, sebelumnya Pak, dokter sudah menjelaskan apa aja Pak tentang penyakit yang Bapak derita? Kalau kata dokter, berdasarkan hasil lab, saya didiagnosa menderita TBC Pak. Oh, jadi siap Pak. Tapi Pak, dokter sudah menjelaskan belum Pak bagaimana cara penggunaan tempat obat ini Pak? Sudah ada beberapa tapi kurang ringan. Ya, Pak, baik Pak. Sebelumnya Bapak pernah konsumsi tempat obat ini atau tidak Pak? Belum ada Pak. Baik, Pak. Lalu Pak, dokter mengatakan apa Pak harapannya setelah Bapak meminum obat ini Pak? Kalau menurut dokter, insya Allah setelah meminum obat, gejala yang saya alami akan meredak dan pengobatannya tidak terlalu panjang. Oke, baik Pak. Kalau gitu Pak, saya jelaskan dulu ya Pak mengenai obatnya. Ini obatnya ada 4 ya Pak. Yang pertama itu ada isoniazid, yang kedua itu ada rifampicin, yang ketiga itu ada pirazinamid, dan yang keempat ada ethambutol. Keempat obat ini merupakan obat antibiotik ya Pak. Jadi Bapak pastikan untuk meminumnya sampai habis. Dan juga keempat obat ini itu meskipun keempat-empatnya antibiotik, Bapak tetap harus minum semuanya karena ini merupakan satu rangkaian terapi ya Pak. Nah, keempat obat ini itu diminum 1 hari 1 kali sebanyak 1 tablet saja Pak. Dan diminumnya sebelum makan. Bisa diminum pada pagi hari, siang hari maupun malam hari ya Pak. Nah, obatnya ini harus diminum terus dan di waktu yang sama jika Bapak minum, misalnya Bapak minum di jam 8 pagi. Nah, keesokan harinya Bapak meminum keempat obat ini itu di jam 8 pagi lagi Pak. Nah, dan pengobatan TBC ini lumayan memakan waktu ya Pak, itu sekitar 2-6 bulan. Jadi Bapak harus melakukannya secara rutin. Baik Pak, apa ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini untuk pengobatan berapa lama Pak? Oh, ini obat ini itu diminum sekali sehari pada jumlah itu ada masing-masing ada 30 Pak. Jadi untuk perkiraan sekitar 1 bulan Pak obatannya. Pada yang ditanyakan lagi Pak? Kalau untuk efek sampingnya Pak? Oh, baik Pak, kalau untuk efek samping dari obat-obat ini itu ada mual, muntah, dan juga urin Bapak seperti urin, cairan di tubuh Bapak seperti urin, keringat atau air mata itu akan berwarnanya sedikit kemerahan Pak, oranye kemerahan gitu. Tapi Bapak jangan khawatir Pak, warna tersebut bukan berarti darah Pak, tapi itu merupakan buangan dari obat. Nah, selain itu juga Bapak bisa mengalami kesemutan dan juga nyeri sendi. Dan untuk mengatasi kesemutan tersebut, Bapak bisa mengatasinya dengan membeli di apotek, yaitu vitamin B6 Pak. Nah, sebelum obat ini habis, Bapak harus konsultasikan lagi ke dokter ya Pak. Mau nanya lagi Pak, kalau untuk konsultasi lagi ke dokter sebelum obat ini habis, kenapa ya Pak? Nah, untuk konsultasi ke dokter lagi itu karena pengobatan selama 6 bulan itu tidak selalu dengan obat yang sama dan dosis yang sama Pak. Hal ini, konsultasi ini untuk menilai perkembangan penyakit yang Bapak derita, apakah semakin membaik atau semakin memburuk.
akan diturunkan, dan jika semakin buruk maka akan dinaikkan itu Pak, dan pengobatannya bisa lebih lama. Nah, jangan lupa minum obat ini jangan sampai terputus ya Pak selama 6 bulan, sekitar 2 sampai 6 bulan. Kenapa tidak boleh terputus Pak? Oh ya begitu Pak. Sebelumnya saya izin menjelaskan ya Pak, kalau TBC ini merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh suatu bakteri. Nah, di mana TBC ini akan sembuh apabila diobati dengan pengobatan yang tepat dan harus rutin, sehingga pasien atau bapak ini harus patuh terhadap pengobatan. Yang artinya tidak boleh lupa agar bakterinya tidak resisten atau tidak kebal terhadap obat. Nanti kalau bakterinya resisten, bapak akan menjalani pengobatan yang lebih lama dari 6 bulan. Kalau bapak mau Pak menjalani pengobatan yang lebih lama. Aduh, nggak mau Pak. Baik, apa ada yang ditanyakan lagi Pak? Oh ya Pak, kalau misalkan tadi dijelasin obatnya harus dimakan setiap hari di jam yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya saya lupa atau dimakan di jam yang berbeda Pak? Oh iya baik Pak. Nah sebelumnya ini Pak saya akan kasih Bapak kartu obat untuk mengingatkan Bapak mengenai pengobatannya agar Bapak tidak lupa gitu. Kartu obat ini nantinya Bapak bisa tempel di tempat yang sudah dilihat seperti contohnya di kulkas ya Pak. Nah jadi setiap Bapak sudah minum obat ini jangan lupa Bapak untuk mengisi kartu obat ini dengan cara checklist saja. Jadi dosis yang Bapak minum itu tidak akan terdobel dan juga Bapak tidak akan lupa meminum. Nah jika Bapak misalkan lupa minum obat di hari yang sama di berbeda jam gitu Pak. Sebelumnya jam 8 pagi tapi Bapak minum lagi jam 11, baru ingat jam 11 siang ya Pak. Itu sebenarnya Bapak tidak apa-apa, Bapak hanya harus segera meminum keempat obat ini di jam 11 siang gitu Pak. Dan jika Bapak misalkan lupa 24 jam, misalkan baru ingat keesokan harinya jam 8, Bapak tetap minum dan juga harus mengabari dokter Bapak, dan juga Bapak minumnya ini tetap masing-masing 1 tablet ya Pak, tidak boleh double menjadi 2 tablet untuk mengganti yang sebelumnya. Setelah itu Pak, apa yang Bapak? Pak nanti ini sesi konsernya sudah selesai Pak. Nanti keempat obat ini Bapak jangan lupa simpan di kotak obat. Lalu saya sarankan kepada Bapak untuk selalu memakai masker baik itu di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya Pak. Selain itu juga Bapak harus pisahkan alat makan Bapak dengan keluarga Bapak yang ada di rumah. Saya sarankan juga Bapak untuk berjemur di pagi hari selama beberapa menit, dan juga sirkulasi udara di dalam ruangan Bapak itu harus baik. Nah baik Pak, sebelumnya untuk konfirmasi gitu, Bapak dari penjelasan saya tadi bisa Bapak jelaskan kembali Pak? Sebelumnya itu ada 4 obat ya Pak. Ya. Jadi 4 obatnya dimakan 1 kali sehari masing-masing 1 tablet di jam yang sama setiap harinya. Nah kemudian itu obatnya tidak boleh terputus dan harus dikonsumsi sampai habis, dan sebelum habis harus konsultasi dulu ke dokter. Ya Pak, yang juga obat ini minumnya sebelum makan ya Pak. Baik Pak, kalau gitu semoga Bapak lekas sembuh, lekas membaik. Semoga dengan perantara obat ini sebagai ikhtiar Bapak agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.